mereka tidak mungkin tiba-tiba melakukan sesuatu tanpa diajarkan oleh kita. Kita sebetulnya yang pertama mengajarkan itu kepada mereka. Tetapi kita yang mengajarkannya, tapi saat mereka melakukan itu kepada kita, kita yang menolaknya. Di situ kita tidak adil pada anak. Dari sejak kecil, apa yang diajari kepada kita? Mohon maaf ya. Dari sejak kecil kebanyakan kita diajarkan menyalahkan orang lain. Maaf. Bukan menyalahkan diri sendiri. Orang yang suka menggunjingkan orang lain bersama-sama karena dia sebetulnya sedang berjamaah untuk menyalahkan pihak lain yang digunjingkan. Dan secara tidak sadar kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang di sekitar kita untuk menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita ingin mengukir nasib kita sendiri, berarti cara yang paling utama apa? Kita harus belajar dulu. Belajar untuk apa? Belajar untuk melihat diri kita sendiri. Makanya jika kita ingin berubah, maka diri sendiri yang harus berubah, bukan orang lain. Dan tidak ada yang bisa mengubah nasib kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah keadaan kita selain diri kita sendiri. Coba, ubah cara melihat sesuatu. Maka hal-hal yang kita lihat pun pasti berubah. Jadi belajar pengajian, belajar kesadaran, sebetulnya yang paling inti adalah belajar mengubah cara melihat sesuatu. Karena itu sumber penderitaan semua manusia. Cara melihatnya salah, di tempat yang salah. Akibatnya dia akan menyimpulkan itu salah. Maka dia selamanya akan terjebak benar salah, baik buruk. Terjebak dalam lingkaran dualitas yang tanpa henti. Kalau seperti itu, kebahagiaan hanya angan-angan. Mengambil langkah baru, mengucapkan kata baru, itu hal yang paling ditakuti oleh semua orang. Kenapa? Kebanyakan orang hanya ingin di zona nyaman. Mengambil langkah baru, mengucapkan kata baru, kebanyakan ditakuti orang. Tapi kalau kita tidak mau mengambil langkah baru dan tidak mau membuat kata baru dalam hidup kita, kita tidak akan jadi manusia baru. Selamanya kita menjadi manusia usang yang lama. Padahal semesta terus berjalan. Waktu tidak menunggu. Kedewasaan adalah ketika kita berhenti mengeluh dan membuat alasan, lalu mulai membuat perubahan. Kita masih kekanak-kanakan, senang mengeluh, bahkan sering membuat alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Maka orang yang terus mengeluh, membuat alasan, tidak berani memulai sesuatu. Sudah jelas, ibadah kita selama ini itu tidak ada dampak kepada kita. Sudah jelas, sholat kita yang ribuan rakaat itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi tidak ada kata baru dalam dirinya. Tidak ada langkah baru. Terus melakukan itu saja yang sudah jelas tidak berdampak. Harusnya tanya, kenapa kok sholat saya begini? Kok sholat saya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar? Di mana letak kesalahannya? Gak berani mengambil langkah baru. Makanya saya sering mengatakan, hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan tersesat. Yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Yang berani ke sini pasti nyampe ke sini. Yang takut ke sini masih di kamarnya sekarang. Nggak kemana-mana, di rumah aja karena takut. Tapi yang berani ke sini nyampe. Google Map macet, bisa tanya orang. Dan ingat, kita akan bertanya sesuatu pada orang saat kita sedang tersesat.
Yang sedang di rumah gak mungkin tanya. Betul gak? Makanya selamanya tersesat. Yang berani datang pasti nyampe. Makanya Allah bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Itu aja kok syarat. Jadi semua perubahan besar didahului dengan kekacauan. Dan kekacauan itu tidak buruk. Karena kekacauan itu akan mengantarkan seseorang pada titik nadir dari kekacauannya. Maka dia akan bangkit. Jadi kalau ada kekacauan di rumah apa-apa, itu tanda-tanda mau ada perubahan besar. Tenang, jangan panik. Tenang. Keinginan untuk berubah harus lebih besar daripada keinginan untuk tetap sama. Kalau di sini keinginan untuk tetap sama malah justru lebih besar daripada keinginan untuk berubah, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Saya sering cerita, kalau awal perjalanan spiritual saya, dioleh oleh ketakutan. Saya takut kalau dengar kematian. Padahal saya pasti akan mati kan, tapi saya takut. Takut. Jadi yang membuat saya takut itu ketika saya membaca satu statement dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu. Tapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Itu yang buat saya takut. Saya takut saat nyawa di kerongkongan, saya tidak melihat. Apalagi ketika saya baca dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya yang buta bukan matamu yang itu. Bukan yang ini. Tapi yang buta adalah mata kesadaran. Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Banyak orang takut dengan kebutaan mata ini. Tapi mereka tidak takut dengan kebutaan mata qalbu, mata jiwa, mata kesadaran. Padahal itu yang akan mengantarkan kita untuk mencapai kesadaran. Makanya orang yang sudah terbuka, penglihatan qalbunya, basyirahnya, dia bisa memahami sesuatu lebih cepat. Itu yang disebut dengan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih, melampaui pikiran orang biasa. Itu yang disebut dengan intuitif. Kenapa? Karena pikiran itu tidak punya kemampuan untuk bisa menjangkau sesuatu yang belum terjadi. Tapi kesadaran bisa menjangkaunya. Itu sebabnya ketika kita mengikuti kesadaran, tinggal nunggu waktu. Semua akan terjadi. Asal kita taat pada kesadaran kita. Kita ingin melakukan perubahan. Jangan terlalu rumit. Mulai saja. Kapan? Sekarang. Gak usah nunggu besok. Gak usah nunggu uang banyak. Gak usah nunggu rumah bagus. Mulailah di titik itu yang kita bisa. Mulai saja sekarang. Ya Allah, saya ingin merubah sholat saya ya Allah. Saya ingin sholat itu mengingatmu. Seperti sholatnya para nabi, para rasul, para sudan, para wali. Lakukan perubahan sekarang. Mulai jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri sudah awal perubahan.
Makanya puncak kebijaksanaan adalah tahu kalau kita tidak tahu. Jangan berpura-pura tahu. Sudah jelas kita tidak tahu. Berpura-pura tahu. Kita akan semakin tidak tahu. Makanya orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dianya tidak tahu. Lalu dia dandani ketidaktahuannya dengan macam-macam atribut. Orang yang banyak pakai atribut di namanya itu orang yang tidak percaya diri. Untuk dipercaya aja harus wah pakai gelar itu, gelar ini. Pakai baju ini, baju itu. Dandan terus. Kebodohan itu tidak bisa didandani dari luar. Bodoh itu apalagi bicaranya. Dia orang bodoh. Ketika diam ketahuan bodohnya. Apalagi kalau bicara. Tambah ketahuan bodohnya. Orang yang suka membicarakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya, cuman apa kata orang disampaikan lagi, itu kebodohan. Sudah saya bahas ya di episode yang lalu. Penipuan terburuk adalah menipu diri sendiri. Stop menipu diri sendiri. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Belajar sama yang tahu, itu aja kok, sesederhana itu. Dan kalau kita sudah memulai dari situ, perubahan akan terjadi. Jangan bertanya, Pak, dari mana saya ingin memulai perubahan? Sederhana. Dari mengakui kelemahan diri. Dari jujur pada diri sendiri. Itu aja cukup. Perubahan sudah mulai terjadi. Jadi pada dasarnya kita semua mengirimkan medan energi yang mempengaruhi dunia di sekitar kita. Melalui apa? Melalui pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Sudah saya jelaskan ya. Tonton Hidup Menakjubkan. Episode 1 sampai 10. Ulang-ulang itu, ulang-ulang. Semua pemikir-pemikir dunia yang hebat sudah saya sajikan di situ. Gratis. Saya ingin menyampaikan pesan pada dunia bahwa hidup itu menakjubkan. Sangat menakjubkan. Apabila kita bisa mengelola nih pikiran dan perasaan. Menurut fisika kuantum, pikiran, perasaan dua-duanya energi. Di pikiran ini ada apa? Di sini ada sekumpulan sel-sel neuron. Sel neuron yang satu dengan yang lain itu saling terkoneksi seperti IC, integrated circuit. Jadi di sini ada sistem kelistrikan yang sangat luar biasa ajaib. Dan sistem kelistrikan ini memancarkan frekuensi. Dan frekuensi yang dipancarkan itu yang akan kita terima. Tetapi pikiran ini seperti kendaraan. Kendaraan tidak punya fungsi apa-apa kalau tidak ada bahan bakar. Bahan bakarnya di sini. Di sini, bahan bakarnya di sini. Di mana? Di jantung kita, di perasaan kita. Makanya pikiran hanya mampu memancarkan gelombang medan listrik. Sedangkan perasaan bisa memancarkan gelombang magnet. Ketika berpadu, maka yang keluar adalah perpaduan medan listrik dan medan magnet. Itu yang disebut dengan medan elektromagnetik. Kekuatannya sangat dahsyat. Setiap gelombang pasti getaran, setiap gelombang pasti vibrasi. Dia akan menggetarkan semua yang kita pancarkan. Ketika kita memancarkan frekuensi yang tinggi, kesadaran yang tinggi, yang akan datang dalam kehidupan kita persis seperti yang kita pancarkan. Yang kita berikan itu yang kita terima. Jadi sebetulnya sederhana. Kenapa sekarang saya menerima situasi-situasi seperti ini? Kok buruk semua? Periksa pikiran dan perasaan. Karena bagi saya
Ya, mengubah nasib yang paling utama adalah mengubah pikiran dan perasaan. Ini harus diubah. Mengubah nasib ini bukan kerja keras. Dari sini mulai. Dari sini. Hidup kita tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena perubahan. Jadi jangan mimpi ada perubahan kalau hanya mengandalkan kebetulan. Jadi hidup kita tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi jelas akan menjadi lebih baik kalau ada perubahan. Perubahan kecil pada akhirnya menghasilkan hasil yang besar. Asal ada tindakan. Karena tindakan adalah kunci untuk semua perubahan. Menyitir kata-kata Mahatma Gandhi. 1 ons tindakan lebih mulia daripada bertonton kata-kata. Jangan melihat perubahan jika kita tidak membuatnya. Dan perubahan harus dibuat. Siapa pembuatnya? Siapa pembuatnya? Kita. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat diubah selamanya, itu merupakan suatu pemborosan waktu. Apa yang tidak bisa diubah? Apa yang tidak bisa diubah? Apa yang tidak bisa diubah? Masa lalu. Ada orang yang gemar, hobi, meluangkan begitu banyak waktu hanya untuk memikirkan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah. Tidak ada yang bisa diubah di masa lalu. Yang bisa diubah adalah sudut pandang kita terhadap masa lalu sekarang. Yang bisa mengubah masa lalu itu adalah sudut pandang kita terhadap masa lalu. Dan sudut pandang bisa diubah. Kapan diubahnya? Sekarang. Oh, saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau pasangan saya bukan yang itu. Saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau ibu bapak saya bukan yang itu. Saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau saya belum pernah ditipu orang itu. Saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau saya tidak pernah disakiti orang itu. Saya menjadi saya yang hari ini karena jasa mereka semua di masa lalu. Ternyata tidak ada masa lalu saya yang buruk. Semua baik-baik saja. Karena mereka telah mengantarkan saya menjadi saya yang hari ini. Kan keren kalau gitu. Hilang semua dendam, hilang semua kebencian. Hidup penuh sukacita. Begitu kita bahagia hari ini, maka kebahagiaan rindu mendatangi kita. Uang rindu mendatangi kita. Kesehatan rindu mendatangi kita. Keberlimpahan rindu untuk datang pada kita. Like attracts like. Ini ilmu mahal. Saking mahalnya gak usah bayar. Ya. Saya buka rahasia-rahasianya. Jadi apa sebenarnya hidup itu? Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Jangan pernah menolak kenyataan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Karena apa? Menolak kenyataan itu penderitaan. Kenyataan yang terjadi pada diri kita tidak berdampak apapun kalau respon kita baik-baik saja terhadap semuanya. Jadi biarkan hal-hal mengalir secara alami ke depan. Dengan cara apapun yang dia suka. Karena alam semesta ini bekerja cuma satu kok. Teorinya cuma satu. Melakukan relaksasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Itu saja. Tapi saat dia mau melakukan proses transformasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru, pasti ada kekacauan, pasti. Tapi kekacauan itu sesungguhnya hanya akan mengantarkan kita kepada ketertiban. Kalau kita mau mengalir, gak ada yang buruk. Semua baik-baik saja. Tidak ada rumah tiba-tiba bagus tanpa direnovasi.
Dan saat renovasi pasti berantakan dulu, bukan? Iya. Makanya perubahan itu kan seperti itu, ya. Gitu. Awalnya aja kelihatan berantakan. Tapi akhirnya kalau kita mau mengikutinya, pasti akan mencapai apa yang kita impikan. Jadi kita tidak terjebak atau terkunci dalam tubuh ini, kita bebas untuk berubah. Dan satu-satunya yang bisa mengubah diri kita adalah cinta. Tapi cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Cinta adalah kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Cinta apa? Kekuatan positif yang ada pada diri. Kalau tidak ada kekuatan positif, Bapak Ibu tidak ada di ruangan ini. Kalau tidak ada kekuatan positif, saya juga tidak bicara di sini. Kalau tidak ada kekuatan positif, tidak ada tim IT yang bekerja. Kalau tidak ada kekuatan positif, tidak ada YouTube. Tidak ada kekuatan positif, tidak ada aplikasi. Tidak ada kekuatan positif, tidak ada HP. Tidak ada semuanya. Bahkan alam semesta tidak akan ada. Dan kita tidak akan terlahir tanpa kekuatan positif. Itu kekuatan positif. Siapa yang hidupnya berbahagia sekarang? Mereka yang sudah menggunakan kekuatan positif. Siapa yang hidupnya sekarang tidak bahagia? Karena mereka sedang mengalami ketiadaan kekuatan positif. Mereka belum menggunakan kekuatan positif itu. Lihat orang yang sudah menggunakan kekuatan positif. Lihat respon mereka. Minggu depan kita jalan-jalan ya ke Bali. Yes, saya pasti bisa. Saya minggu depan ada di Bali. Positif. Lihat orang-orang yang ketiadaan cinta. Begitu diajak begitu. Malah pidato keluhan. Orang yang seperti itu ya jelas minggu depan tidak ada di sana. Gak ada di sana. Dia tidak menciptakan waktu untuk dirinya. Hadirin, sesederhana itu. Jadi hidup itu ternyata luar biasa menakjubkan. Asal kita sudah bisa menggunakan kekuatan positif. Dan kekuatan positif itu adalah penggeraknya. Kalau semua orang menggunakan kekuatan positif hari ini, bahkan kita bisa saling mencintai tanpa syarat. Dan kalau semua manusia di semesta ini saling mencintai tanpa syarat, semua kita punya kekuatan untuk membelah langit. Bukan langit yang itu. Langit rohani kita bisa terbelah. Idas sama ungsakot. Kita langit terbelah. Langit yang mana? Langit rohani kita terbelah. Ketika langit rohani kita terbelah, maka kita akan menyaksikan bintang-bintang di langit terdekat kita. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Dia menyaksikan pusat semesta dalam dirinya. Apakah itu hayalan? Tidak. Itu kenyataan hari ini. Bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Dan hanya orang yang punya kekuatan positif yang sampai di sana. Maka di Quran dikatakan, فَإِذَا سَقَطِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ketika langit rohanimu terbuka, pada saat itu kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Itu yang sebetulnya nikmat. Makanya nikmat hanya diberikan kepada para sidikin, para syuhada, para nabi, para solihin. Nikmat itu bukan sesuatu yang berwujud uang, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Itu yang dicari manusia. Nikmat yang sebenarnya adalah saat kita bisa menyaksikan diri kita yang sejati. Saat kita bisa menyaksikan bintang-bintang di langit yang terdekat kita. Bahkan setan pun tidak berdaya lagi.
Kalau kita mau berubah, tirulah perubahan kupu-kupu. Jangan meniru perubahan ular. Ular itu ya berganti kulit, tapi kulitnya sama, belangnya sama, bahkan namanya pun sama. Sebelum ganti kulit namanya ular, setelah ganti kulit namanya juga ular. Sifatnya sama. Sebelum berganti kulit kerjanya menebarkan racun. Setelah ganti kulit menebar racun juga. Sebelum ganti kulit kerjanya mematuk. Setelah ganti kulit mematuk juga. Banyak yang perubahannya seperti ini. Cuma ganti baju luar saja. Sifat dan wataknya masih yang kemarin. Cuman beda. Sekarang di depan namanya nggak ada gelar. Sekarang sudah ada gelarnya. Tapi wataknya masih itu, namanya masih itu, sifatnya masih yang dulu. Ini perubahan ular. Kalau mau berubah jangan tanggung-tanggung. Belajar seperti perubahannya ulat menjadi kupu-kupu. Dulu namanya ulat, sekarang namanya kupu-kupu. Dulu menjijikan, sekarang menyenangkan. Dulu makannya rampus. Daun apa saja dimakan tuh sama si ulat. Sekarang dia hanya makan madu. Itu pun sambil melakukan proses penyerbukan. Dulu dia merangkak, sekarang dia terbang. Lucu. Dan lihat perilaku kupu-kupu. Kupu-kupu itu hanya datang kalau rumah kita bersih. Kupu-kupu itu hanya datang kalau taman kita tertata rapi. Taman yang berantakan, gak pernah disapu, tidak tertata rapi. Jangan harap kupu-kupu datang. Yuk kalau mau berubah, belajarlah dari kupu-kupu. Makanya ada lagu kupu-kupu yang indah. Gak ada lagu ulat-ulat yang menjijikan. Bahkan kupu-kupu itu mau hinggap aja dia cari tangkai yang aman. Dia tidak mau lagi melukai. Itu masa lalunya. Dulu dia pohon aja dimakan. Setelah melalui pertobatan. Bahkan mau hinggap saja. Cari daun ranting yang aman. Yang tidak mengganggu. Keren gak? Aduh, saya berharap di kelahiran saya yang sekarang ini di dunia. Dan saya membagikan ilmu ini kepada para sahabat semuanya. Yang mendengar kajian ini. Menjadi kupu-kupu yang indah. Hadirin. Sebagaimana janji saya tadi. Supaya percaya. Kadang-kadang harus pakai ayat. Kalau belum pakai ayat gak percaya. Padahal yang tadi itu intisari dari ayat-ayat ini sebetulnya. Yang sudah saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi itu adalah teknik-teknik untuk apa? Untuk mengukir nasib kita ini. Mengukir nasib ini. Supaya nasib kita ini berkelimpahan. Baik. Indah. Mari kita baca ayat ini. Tentu saja saya tidak akan mengupas ayat ini secara keseluruhan. Karena tidak cukup waktu. Kalau mengupas ayat tidak cukup waktu. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu saya akan mencuplik sebagian dari ayat ini. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan saya akan membacakan bagian tengah dari ayat ini saja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antastaqsimu bil ajlam zalikum fiskun. Dan diharamkan mengundi nasib dengan anak panah. Hal itu adalah kefasikan.